Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali bersama-sama untuk memantau dari hasil capaian pengerjaan pada sore hari ini di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, di sore hari ini kita akan upload pun lintasan buat kalian semua untuk memantau bersama-sama dari hasil kinerja yang sudah didapatkan, di mana untuk jalur atau garis warna hijau yang berada di sisi sebelah kiri area curve sudah terselesaikan di trek lurus menuju tikungan pertama ini. Ya, begitu juga untuk pengecatan dilakukan di tikungan ke-14 menuju ke-15 atau dari tikungan ke-15 ya menuju ke-14 kita hitung mundur ya, sudah dilakukan juga. Bagaimanakah batas atau hasil dari pengerjaan yang sudah didapatkan? Kita akan maju ke depan untuk melihat situasi yang ada. Ya, begitu juga untuk sore hari ini tentunya kita akan lihat untuk hasil dari pengerjaan yang ada di bagian pedok, tribun maupun pengerjaan lanjutan di bagian sisi lain ya, yang saat ini masih terus berfokus untuk penyelesaian supaya pengerjaannya bisa terselesaikan untuk kita siap mengadakan ajang balapan yang sudah menantinya. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke tikungan ke-17 untuk melihat dari hasil capaian yang sudah didapatkan di sore hari ini. Seperti yang kita ketahui, tadi siang juga di tikungan ke-15 ini ya, menuju ke-14 sana, sudah dilakukan untuk pengecatan pinggirnya yang warna hijau atau batas dari track limit yang berada di tikungan ke-14 sana menuju ke-15 ini. Ya, untuk pengecatan juga akan terus berlangsung sampai terselesaikan. Tentunya kita akan terus membagikan video-video terbaru dari hasil pencapaian atau kesiapan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini mengadakan atau menyambut ajang balapan yang sudah tidak sabar lagi ya untuk kita saksikan para rider kita mengadu kecepatan di sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 dari pasca pengecatan yang sudah dilakukan. Terlihat semakin mantap ya, walaupun ada beberapa bagian yang masih terlihat kotor karena genangan air kemarin, tapi segera akan dilanjutkan untuk penyelesaian baik pembersihan maupun pengaturan sedikit elevasinya supaya semuanya terlihat lebih fix nantinya. Oke, di sini kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter, di mana kita akan maju ke depan nanti ya untuk melihat dari situasi dan kondisi di sore hari ini. Tapi sebelum itu kita perhatikan di sisi sebelah kiri yang ada di sini untuk bagian gardu PLN ya. Seperti yang kita perhatikan di sini ramai sekali aktivitas pengerjaan ya atau pengecekan ya yang akan dilakukan untuk penyambungan di bagian kelistrikan tentunya ya. Spesialis mereka terus melakukan untuk lanjutan supaya semuanya tertata dengan rapi untuk bagian kelistrikan di keseluruhan zona lintasan yang ada. Ya, di bangunan race control yang berada di sisi kiri trek lurus seperti yang kita perhatikan ya, cukup signifikan untuk kemajuan atau capaian yang sudah didapatkan sampai sore hari ini. Untuk panel atau ACP yang berada di sisi luar yang sudah terpasang ini cukup mantap sekali kalau kita perhatikan ya. Tinggal lanjutan saja untuk penaruhan di bagian logo atau tulisan-tulisan nantinya, maka terlihat lebih sempurna. Ya, seperti yang kita perhatikan di bagian belakang ini juga ya, untuk material-material yang akan digunakan ya sebagai fasilitas lainnya yang akan dipakai di sini untuk penunjang dari kesiapan untuk bangunan race control maupun gardu PLN masih terus dilakukan persiapan pengerjaannya. Dan di sini untuk bagian belakang ya, seperti yang kita perhatikan material-material yang sudah disiapkan semuanya, tim road grip di sana ya untuk kontainer-kontainer yang sudah disiapkan tempat untuk menaruh di bagian cat maupun bahan-bahan yang akan digunakan masih terus dilakukan untuk persiapan untuk besok tentunya untuk melanjutkan dari pengecatan tersebut. Ya, kita beralih ke sisi kiri untuk melihat dari pengerjaan yang masih terus dilakukan sampai sore hari ini untuk area podium ya. Di sini nanti podium antara race control dan bangunan pit building akan menghubungkan nantinya. Nah, kerangkanya sudah terlihat sini maupun para pekerja menghello kita itu luar biasa, sehat selalu buat mereka ya yang masih melakukan untuk perbaikan di bagian kabel tentunya.
Nah, ini untuk bagian penghijauan di bagian sisi belakang sudah terlihat itu tanaman-tanaman ditanam di sini ya untuk melengkapi dari keindahan untuk bangunan race control ini sendiri, di mana bangunan race control ini merupakan tempat supervisi atau tempat untuk mengatur jalannya balapan nantinya ya, seperti itu. Ya, kita langsung saja menuju ke depan dan di sini kita lihat untuk penaruhan di bagian coupling block sudah dilakukan ya untuk jalur menuju ke pit lane nanti untuk kru para pembalap. Nah, ini kerangka-kerangka sudah dipasang untuk bagian podium maupun pengerjaan lanjutan di bagian pit building di depan ini. Bisa kita perhatikan ya, untuk di bagian batas depannya ini ditaruh seperti ini ya, supaya penonton tidak langsung jatuh ke depan nanti ya apabila terlalu histeris untuk melihat dari aksi para rider mereka yang lagi melaju kecepatan di sirkuit kebanggaan kita ini bersama. Ya, begitu juga untuk pemasangan di bagian kerangka atap di sini ya, seperti ini modelnya. Jadi para pekerja masih di atas ini untuk melanjutkan lembur nantinya. Dia menghelo kita, ya luar biasa ya. Memang para pekerja di sini sangat ramah tamah sekali ya. Sehat selalu, semoga lancar untuk pengerjaan yang mereka lakukan. Oke, kita beralih ke sisi depan ini untuk melihat di lantai kedua ya. Dimana di sini atapnya juga sudah tertata dengan rapi maupun pengerjaan lanjutan di bagian dalam itu seperti yang kita perhatikan. Untuk penyambungan di bagian kelistrikan terus berlangsung sampai sore hari ini tentunya. Dan di bagian atas ini sudah terpasang beberapa bagian untuk atap untuk bangunan pit building atau pedok modular. Nah, seperti ini modelnya ya. Jadi langsung apabila terjadi hujan, air langsung menuju ke belakang ya. Dimana di sisi belakang sudah ada drainase nanti yang akan membuang air itu menuju ke bagian drainase luar. Ya, di sini para pekerja sudah mulai melakukan penataan untuk bagian atapnya seperti yang kita perhatikan. Di keseluruhan tentunya akan terus dilakukan untuk pemasangan seperti yang kita lihat di depan tadi. Ya, jadi sejauh ini yang kita bisa lihat untuk hasil dari capaian pengerjaan untuk bangunan pit building atau pedok modular yang ada di sini sudah sip semuanya dari sepanjang podium area di depan sana sampai belakang ini ya, menuju ke tunnel pertama sudah sip sekali. Maupun di bagian kerangka atapnya sudah cukup banyak sekali terpasang ini, tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian atap itu saja. Ya, di belakang ini untuk tangga-tangganya juga sudah mulai dilakukan ya pengerjaan penempatan untuk dinding sisi kiri kanan maupun pengerjaan lanjutan di bagian tangganya belum kita bisa eksklusifkan di bawah ya untuk melihat dari model tangga seperti apakah akan menggunakan mesin otomatis ya seperti lift atau bagaimana seperti itu kita akan saksikan nanti. Kita akan eksklusifkan video khusus buat kalian untuk melihat dari sisi dalam yang ada di bangunan race control. Insya Allah ya, karena saat ini memang banyak sekali pekerjaan juga, jadi tidak sempat kita lihat untuk progres live kita seperti biasa ya. Kita akan memantau untuk eksklusif darat buat kalian nantinya. Oke, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan di bagian tribun yang berada di sisi kanan sepanjang dari sebelah kanan trek lurus menuju tunnel pertama. Seperti yang kita lihat di sini untuk kerangka-kerangka yang sudah dipasang ya. Sudah mantap sekali untuk hasilnya, cukup panjang ini ya untuk pembuatan atau perakitan di bagian tribun portable yang berada di sini sepanjang menuju tunnel pertama sudah sip sekali. Ya, saat ini masih menunggu kita ya untuk model dari podium supaya bisa tersambung kelihatan nanti untuk bangunan pit building menuju ke race control tersebut. Ya, di bagian bawah ini kita bisa perhatikan ya untuk pembuatan di bagian tempat duduk maupun kursi-kursi yang ada di bawah itu bisa diperhatikan ya. Warnanya ada yang beda ya. Kalau di bagian depan ini warnanya agak abu dan di sana kuning seperti itu ya. Nanti kelasnya juga berbeda seperti itu, harganya juga berbeda ya. Di bagian depan starting grade itu harganya lebih mahal dan di sini lumayan ya, harga 2 jutaan atau 1 jutaan lebih seperti itu. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di tribun sampai saat ini. Tentunya masih terus berfokus untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada, baik pengerjaan di bagian penempatan tempat duduk untuk para penonton maupun di bagian kerangka lanjutan di depan ini masih terus berlanjut untuk penyelesaiannya. Kita doakan saja semoga untuk pengerjaan bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita supaya kita bisa menonton balapan nanti bersama-sama.
Oke, di sini kita kembali ke trek lurus untuk melihat dari hasil pencapaian atau hasil pengecatan yang sudah dilakukan di siang tadi menjelang sore ini ya. Tentunya sudah sip semuanya dan akan dilanjutkan kembali untuk pengerjaan lanjutan di tikungan pertama dan seterusnya seperti yang kita perhatikan supaya semuanya terlihat lebih mantap. Ya, setelah dilakukan pengecatan seperti ini maka terlihat lebih siap ya untuk sirkuit ini mengadakan ajang balapan tentunya. Sebentar lagi ini pada tanggal 12 nanti untuk Asia Talent Cup sudah mulai mencicipi untuk trek lintasan ini ya, maupun WSBK di tanggal 19 November. Jadi waktu kita tinggal beberapa hari lagi untuk menyelesaikan dari pengecatan maupun pekerjaan di bagian tribun, pedok maupun tribun eksklusif yang ada di sisi kiri kita ya, yaitu tribun VVIP untuk para tamu negara. Nah ini dia ya, untuk tribun VVIP ini pengerjaannya masih terus dilakukan, bahkan di sini lembur ya, siang malam dikerjakan untuk menuntaskan supaya semuanya bisa bersamaan nanti terselesainya untuk tribun yang ada, baik tribun penonton maupun tribun tempat para tamu negara yang akan duduk di sini. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju dengan kedua. Seperti yang kita perhatikan ya, kita akan upload pool lintasan buat kalian semua menuju tikungan kedua, tiga dan seterusnya ya, untuk melihat dari kesiapan maupun pengerjaan lanjutan yang akan dilakukan di bagian pengecatan untuk finger curve maupun di bagian area verge-nya. Ya, untuk rumputnya semua sudah tertata ya, tinggal beberapa bagian memang perlu dilakukan elevasinya supaya pas, supaya tidak tergenang air nantinya seperti yang kita perhatikan di tikungan kedua. Sisi sebelah kanannya bisa diperhatikan bersama-sama. Nah ini sempat ada genangan air sedikit kemarin, jadi kayaknya untuk area rumputnya terlalu tinggi, maka dilakukan besok untuk sedikit perbaikan ya, supaya elevasinya sama semuanya. Ya, di bagian tribun juga di sisi zona dalam yang ada di tikungan pertama menuju tikungan kedua masih terus berlanjut untuk penyelesaian pengerjaan tempat duduknya. Ya, terlihat di sini di tikungan ketiga menuju keempat ya, tim road grip tentunya lagi mencari jalur keluar ya untuk melanjutkan aktivitas mereka. Ya, di tikungan ketiga menuju keempat merupakan long lap penalty, di mana nantinya di sini akan digaris ya untuk jalur para pembalap untuk melewati sebagai jalur hukuman tentunya apabila mereka nanti keluar dari jalur trek ya, atau menginjak garis hijau tersebut atau track limit, maka mereka akan dijatuhkan hukuman ya, seperti itu. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk menelusuri dari capaian pengerjaan atau progres yang ada. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk jalur yang berada di sisi timur, ya modelnya dicor ya, tidak di aspal, dari titik kilometer 17 ya, bundaran timur sana, dari jalur bypass bandara menuju ke Sirkuit Mandalika dilakukan pengecoran modelnya seperti ini. Ya, sebentar lagi akan tersambung ini menuju ke Outer Surface Road yang berada di tikungan kelima menuju ke 6 ini. Oke, begitu juga untuk gravel area sudah terlihat rapi sekali ya, dari seluruhan yang ada kita lihat di sini. Dari sisi sebelah kiri tikungan ke 6, 7, 8, 9 sampai 11 semuanya sudah rapi sekali ya untuk gravelnya. Tinggal lanjutan untuk pengecatan, kita masih menunggu ini untuk tersambungnya. Begitu juga untuk pengerjaan di rumput sudah terlihat sangat menghijau sekali ya. Perlu diketahui juga ya, akan dilakukan ya teman-teman, jangan khawatir ya untuk elevasi dari rumput yang ada, karena memang tinggal ditanam saja. Nantinya akan dikuras sedikit untuk tanahnya supaya tidak terlalu tinggi dengan curve, maka tidak akan tergenang kembali untuk air yang berada ketika hujan.
Ya, di sini kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9 dan kita akan perhatikan untuk bukit tribun terbuka yang berada di tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 ini ya. Untuk capaian pengerjaan sampai sore hari ini masih terus ditata di bagian jalur yang berada di sini menuju ke atas nantinya. Ya, untuk para penonton nantinya bisa naik di sini untuk menonton ajang balapan WSBK maupun MotoGP tentunya ya. Untuk kesiapannya sudah sejauh ini kita bisa perhatikan, tinggal lanjutan untuk penataan lebih rapi supaya semuanya terlihat mantap. Ya, untuk view-nya bisa kita perhatikan di depan sana, luar biasa memang untuk tribun terbuka ini. Ini spot yang mantap sekali menurut saya pribadi tentunya. Kita bisa naik di sini sambil membawa payung ya. Kalau kita kepanasan ya, mantap juga seperti itu. Ya, jadi untuk curb yang berada di pinggir ini dari tikungan ke-10, 11 dan seterusnya sudah selesai, maupun pengerjaan lanjutan akan dilakukan di beberapa titik ya. Tidak semuanya di bagian tikungan yang ada untuk elevasi dari rumput yang memang agak ketinggian sedikit akan dilakukan seperti yang dilakukan di tikungan ke-10 sana. Saat ini masih terus berfokus untuk melakukan elevasi supaya semuanya berjalan aman, lancar ketika ajang balapan berlangsung nantinya. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13. Seperti yang kita lihat di sini untuk gravel yang berada di sisi sebelah kanan sudah rapi sekali ya, maupun pengerjaan lanjutan di bagian tribun yang berada di sisi sebelah dalam dari tikungan ke-13 menuju ke-14 sana. Terus akan dilakukan percepatan pembangunan supaya semuanya bisa terselesaikan. Ya, untuk pengecatan juga sudah sampai di depan sananya. Kita akan perhatikan dari hasil pengecatan yang sudah dilakukan. Ya, ini dia ya. Dari tikungan ke-15 menuju ke-14, hampir menuju tikungan ke-13 ini ya. Sampai di sini dan besok akan dilanjutkan kembali untuk melanjutkan dari penuntasan pengerjaan yang masih tersisa tentunya. Ya, di sini kita beralih ke sisi kiri untuk melihat situasi yang ada di bagian tribun, di mana untuk tribun penonton yang berada di sisi dalam ini, para pekerja sampai sore hari ini ya masih terus melakukan aktivitas pengerjaan supaya bisa menyelesaikan dari target yang sudah mepet sekali ini ya. Sebentar lagi kita akan melihat untuk ajang balapan yang sudah kita nantikan. Dan di sini juga untuk pengerjaan di bagian sisi luar di tribun yang ada di sini sudah dilakukan pengecatan ya, setelah diletakkan untuk tempat berdirinya atau di bagian alasnya itu dicat ya kembali supaya terlihat lebih kinclong semuanya. Karena kemarin sempat kita lihat juga untuk bagian kerangka yang ditaruh di sana ya, semuanya sudah dilakukan pengecatan supaya lebih terlihat mantap. Ya, di sini kita sudah kembali di awal penerbangan kita, di mana tadi kita mengawali video kita dari tikungan ke-17 ya. Dan mungkin apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, bisa berkomentar di kolom komentar nantinya tentunya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, di sini kita sudah berada di trek lurus kembali, di mana kita sudah putar satu putaran ya, pol lintasan buat kalian semua untuk melihat dari capaian yang sudah didapatkan sampai saat ini. Ini sudah tanggal 30 Oktober ya. Jadi waktu kita tinggal tersisa 10 hari lagi ya untuk menyelesaikan di bangunan pit building seperti yang sudah direncanakan oleh PT Wika Gedung untuk menyelesaikan tanggal 10 sudah tuntas. Dan sampai di sini saja, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Besok kita kembali untuk melihat dari capaian atau progres pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk itu, salam anak Lombok ya. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.